Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 290205111, Prodi Akuntansi, dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD, MAK, AK. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal saham. Modal saham. Saham adalah surat tanda bukti menanamkan modal dalam perusahaan dan sekaligus sebagai pemilik perusahaan yang akan memperoleh bagian laba atau dividen. Pengertian dan karakteristik. Yang pertama, bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik. Yang kedua, merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Ketiga, modal dan perseroan. Modal saham dan laba ditahan. Bentuk organisasi perusahaan. Modal saham. Setiap saham memilih hak yang pertama untuk berbagi laba atau rugi secara proporsional. Kedua, untuk berbagi manajemen secara proporsional atau hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, untuk berbagi aset secara proporsional ketika perusahaan dilikuidasi. Keempat, untuk berbagi secara proporsional dalam setiap saham baru yang dikeluarkan. Berbagai kepentingan kepemilikan. Saham bisa mewakili berbagai kepentingan kepemilikan. Yang pertama, menanggung risiko kerugian. Yang kedua, menerima manfaat keberhasilan. Ketiga, tidak dijamin memperoleh dividen atau aset ketika dilikuidasi. Modal perusahaan. Pengeluaran saham. Saham diotorisasi, saham dijual, saham dikeluarkan. Persoalan akuntansi yang mungkin timbul. Yang pertama, saham dengan nilai nominal. Kedua, saham tanpa nilai nominal. Ketiga, saham dengan cara pesanan. Keempat, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Kelima, saham ditukar dengan aset selain kas. Keenam, biaya pengeluaran saham. Pengeluaran saham. Yang pertama, saham dengan nilai nominal. Saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Untuk mencatat nominal, saham yang diterbitkan dengan menggunakan akun modal saham prioritas atau modal saham biasa. Kedua, selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut agio atau premi. Untuk selisih lebih atau disagio atau diskon untuk selisih kurang. Contoh, PT Bangkit menjual 1000 lembar saham nominal 50 lembar dengan harga jual keseluruhan Rp110.000. Jurnal kas Rp110.000, agio saham biasa Rp60.000, modal saham biasa Rp50.000. Jika saham dijual di seluruh Rp40.000, jurnal yang dibuat kas Rp40.000, disagio saham biasa Rp10.000, modal saham biasa Rp50.000. 2. Saham tanpa nilai nominal. Alasan pengeluaran saham jenis ini, yang pertama, menghindari hutang bersyarat yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan disagio. Kedua, menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal dan harga pasar. Contoh, PT Teguh Jaya yang bergerak dalam bidang elektronik didirikan dengan saham diotorisasi 10.000 lembar tanpa nilai nominal. 500 lembar saham dijual secara tunai dengan harga 1.000 per lembar. Saat otorisasi saham hanya dicatat dalam memorandum 1.000 per lembar, kas 500.000. Modal saham biasa tanpa nilai nominal 500.000. Jika 500 lembar saham dijual secara tunai dengan harga 400 lembar, kas 200.000. 3. Saham dijual berdasarkan pesanan atau subscription. Yang pertama biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil yang baru akan melakukan go public. Kedua, melibatkan dua rekening tambahan yaitu piutang, pesanan saham atau subscription receivable, dan saham biasa atau prioritas yang telah dipesan, common of preferred stock subscription. Ketiga, diterima pesanan 500 lembar dalam saham biasa nominal 10.000 dengan kurs
110 dibayar 75% dan sisanya dilunasi 30 hari kemudian. Jurnal yang dibuat saat menerima pesanan. Piutang pesanan saham 5.500.000, modal saham biasa dipesan 5 juta, agio saham biasa 5 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan uang muka kas 4.125.000, piutang pesanan saham 4.125.000. Jurnal untuk pelunasan sisa harga pesanan 25%, kas 1.375.000, piutang pesanan saham 1.375.000. Jurnal untuk mencatat 500 lembar saham yang sudah lunas. Modal saham biasa dipesan 5 juta, modal saham biasa 5 juta. Pembatalan pesanan saham. Perlakuan uang muka pesanan saham. Yang pertama, uang muka dikembalikan kepada pemesanan saham seluruhnya. Kedua, uang muka dianggap hangus. Ketiga, uang muka dikembalikan setelah dikurangi kerugian penjualan kembali saham. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.